Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, menjadi salah satu daerah di Provinsi Sumsel untuk budidaya tanaman sayur. Di Kecamatan Gelumbang, tepatnya Desa Putak, Dusun 3, Kampung Sidomulyo, telah dikembangkan tanaman sayur seperti timun. Ada yang sudah belum dipasang, ada yang belum dipasang. Ini kan bakal dipasang juga. Wah, punya adik. Ini juga bakal dipasang kayaknya. Timun sudah dikembangkan setelah warga di desa ini mendapat bantuan UMKM berupa sapi potong yang hingga kini sudah dimiliki setiap warga. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga mulai menanam timun yang dapat mereka panen setelah tanaman berumur 33 hari dan dapat dilakukan sebanyak 26 kali panen. Kirang 100 tak isi tak tiap. Karo ngomong kan Kolip. Di kampung ini mayoritas warganya hampir 85% atau sekitar 115 kepala keluarga memelihara sapi Bali dan menanam tanaman sela di kebun belakang rumah mereka. Udah sampai. Yuk. Tolip salah satunya. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, menanam sayuran yang berumur pendek untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga setiap hari. Tolip yang tergabung dalam kelompok Tani Jaya Desa Putak, Dusun 3, Kampung Sidomulyo, tahun ini menanam timun dengan harapan dapat dipanen setiap bulan. Dengan menggunakan bibit unggul komandan, tanaman timun di atas tanah seluas 1/4 hektar sudah mulai dapat dipanen.
dan 1/4 hektar lagi dalam proses tanam. Dengan harga Rp3.700 per kilogram. Saat ini Tholib sudah dapat menutupi modal dan meraup keuntungan untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya. Iya. Cara menanam timun sebenarnya mudah, asalkan kita mengetahui berbagai hal mengenai pertumbuhannya, baik itu pohon, akar, bunga, dan buahnya. Ada 2 hal pokok yang harus diperhatikan petani sebelum menanam timun, yaitu waktu penanaman dan lokasi tempat penanaman yang dipilih untuk dilakukan penanaman. Yuk. Setelah tahu waktu yang tepat, lalu pemilihan lokasi yang benar. Mulai dengan pengolahan lahan dengan membasmi rumput dan menggemburkan tanah. Setelah lahan telah gembur dan kering, mulailah membuat bedengan untuk menanam timun dengan lebar 1 meter. Panjang sesuai lokasi tanah dan tinggi bedengan sekitar 30 cm. Ini untuk menghilangkan cap asam Pak ini Pak. Jadi kalau
Kangen dulu mencengki. Iki apa lho Bang? Kasih. Berbagai macam pupuk dapat diberikan untuk tanaman timun, Masih lurus lah. seperti pupuk kandang dari kotoran sapi dan ayam, serta dapat ditambah pupuk kimia. Biasanya kalau nyangkul sambil nembang enggak ya? Wah iya. Lah ora ngono. Ora semangat, Dek. Iya. Kita masuk Pak. Sebenarnya nanamnya di untuk Nusa dulu tuh. Ada cap nggak? Belum bangun, Pak. Iya. Itu kan Pak sapi. Jadi sapi ya? Ora kegawa nang mobil sitoke. Yo lek TPRI yo. Alon-alon Mas. Aku ki ra iso alon mau jarene yo kecepet. Alah, engko yo dibuka meneh kok. Tanah mulai dipupuk, ditutupi plastik untuk menghambat pertumbuhan gulma, seperti rumput dan memudahkan petani untuk menyiram tanaman. Pemilihan benih sangat penting untuk hasil budidaya yang maksimal. Kabeh godhonge ora buak. Tapi ora mbok bongkar iki, Yon. Bapake madon mamae pirang dino. Di mana benih unggul dapat bertahan dari serangan hama penyakit, memiliki buah yang besar dan padat. Arang-arang, Bro. Oh, dekat. Mentimun merupakan tanaman yang banyak menyerap air dan membutuhkan sinar matahari yang cukup. Ini merupakan kunci untuk memperoleh hasil yang maksimal dari tanaman ini. Enggak usah enggak ukuran lah. Ngukur yo ora bener iki. Kuat-kuat yo, terus. Ini jere kon santai iki. Neh kurang ngombo. Baru kena Ini gawe dhewek nih alatnya. Iya. kurang kenceng, Pak. Terus sing kok kene wae kan timbunan iki. Oh, langsung ya. Ini ngapain dari apa suara audio apa pantau wae main. Jika pohon sudah mulai berdaun dan tinggi mencapai 1 bentang, proses pemupukan juga harus rutin dilakukan keseluruhan bedengan tanaman timun. Makanya harus disuruh biar sambil Sering loh Pak saya. Dah. Yo.
Untuk tahap pertama ya kita harus mengolah lahannya itu lebih cepat. Kita cangkul, habis kita cangkul kita kasih tai ayam. Tai ayam ya kita kasih, kalau di Rawang ini kita kasih dolomit apa tadi? Dolomit untuk menghilangkan zat asam. Untuk menghilangkan zat asamnya biar panennya seperti ini. Bagus seperti ini. Kalau kurang zat asam kuning Pak, kebanyakan zat asam. Setelah tumbuh? Setelah tumbuh kita siram Pak, siramnya rutin, harus rutin itu, harus rutin. Ibaratnya 2 hari sekali kalau untuk timun ini. Hama ada hama? Hamanya ada ulat yang pertama kalau untuk musim penghujan seperti ini ya. Yo dari perawatan juga lama karena kita juga apa ya, butuh biaya anak sekolah, jadi kita ini cari yang cepat panen. Kita akhirnya nanam timun. Timun ini 35 hari sudah panen kita. Alhamdulillah kalau harganya sekarang ini lumayan Pak harganya. Kisaran 4.000 kalau sekarang ini. Di kebun. Per kilo ya? Per kilonya 4.000. Hasil panen dapat dirasakan petani setelah tanaman timun berumur 33 hari dan dapat terus dipanen setiap 2 hari sekali selama 26 kali. Iya. Ya. Bapak yang banyak ya. Kelompok Tani Jaya Desa Putak, Dusun 3 Sidumulyo, Kecamatan Gelumbang, Muara Enim, beranggotakan sekitar 15 orang petani dengan luas lahan sekitar 7 hektar. Masih bisa panen. Penjualan timun untuk tahun ini sudah menyasar ke pelosok Kabupaten Muara Enim, bahkan ke daerah tetangga-tetangga seperti Kota Prabu Muli dan Palembang. Alhamdulillah kalau untuk kelompok Pak, untuk kelompok kami nanam timun khusus untuk kelompok. Tapi anggota itu pribadi banyak Pak nanamnya. Ada yang kisik, ada yang terong, ada yang kacang. Komplit lah pokoknya untuk sayuran Pak. Ada berapa orang kelompok? Kelompoknya jumlahnya 15 anggota kami ini. Tapi alhamdulillah masih aktif Kak semua. Nah, untuk pemasarannya
Kita juga alhamdulillah sementara ini tengkulak istilahnya, pedagang, kami ini diparai ke kebun, ke lahan, tinggal yang bagus kami sisihkan, kalau ada yang BS kami sotir. Jadi harga insya Allah dari kita itu jaga, insya Allah mantap harganya Pak. Untuk sekarang harga timun gimana? Bagus. Kalau harga timun alhamdulillah pasnya ini harga timun. Kisaran 3.000 sampai 4.000 di kebun, Pak. Campur tangan pemerintah melalui pihak terkait masih sangat dibutuhkan para petani di daerah ini. Karena hasil panen yang melimpah setiap tahun dapat terjual dengan harga yang tinggi. Dengan jumlah lahan yang masih sangat luas, Desa Putak, Dusun 3, Sidumulyo, Kecamatan Gelumbang, Muara Enim, sangat berpotensi untuk pengembangan tanaman sayuran.